dari sekarang beretika lah, karena di accounting itu etika diutamakan. Oke, kita balik lagi ke perpajakan. Kalian sudah melihat itu yang namanya silabus? Ya, silabusnya sudah terlihat di layar? Iya, masih ada yang join lagi. Terlihat, Bu. Nah, itulah PR kita ketika kita belajar pajak. Ya, silakan lihat, sangat berat bukan? Kalau saya berat. Yang paling berat itu adalah di PPh 21. Ya, kita lihat dulu, kita buka apa namanya RPS-nya kita ya. RPS-nya kita itu bukan, saya salah buka lagi. Oke, di RPS-nya itu kita bisa lihat bahwa PPh 21 itu mendominasi. Ya, mendominasi kurang lebih hingga kamu mau UTS. Ya. Kenapa sih, Bu? Cuma PPh 21 doang? Itu apa namanya sangat banyak, Bu. Ya iyalah, karena filosofinya begini, ya. Orang bekerja itu banyak tipe, Mas. Ya, kayak misalkan kamu kerja kayak saya lah, kerja dosen, jadi pegawai dosen penuh waktu, itu perhitungannya pasti berbeda dengan misalkan kamu kerja di kafe, itu beda lagi. Kamu bekerja sebagai accountant, itu beda lagi perhitungannya. Kamu mau menjadi, misalkan ada yang jadi selebgram atau YouTuber, itu perhitungannya beda lagi. Ya. Hal yang paling saya males membahas adalah PPh 21 karena kronologisnya banyak. Nah, nih kita lihat sampai pertemuan keempat itu adalah PPh 21. Ya, silakan kalian mau bosan, tapi show must go on. Kamu harus ikutin dan nanti timbul lagi di pertemuan ke-9. Ya, itu adalah PPh orang pribadi. Ya, saya tanya, PPh orang pribadi kapan sih harus dibikin lap SPT-nya? Ada yang tahu? Silakan sebutkan nama dan jawabannya. Karena ini masih intermezzo pertemuan pertama, jangan terlalu deep lah, nanti kamu berasap kepalamu. Jadi saya turn back your memory ya. PPh 21 SPT-nya kapan sih? Ya, SPT tahunan untuk PPh orang pribadi, ada yang tahu? Ada yang masih ingat atau masih di awang-awang kalian? Nah, ini pertemuan 9, pertemuan 10, PPh orang pribadi. Ini bukan saya yang bikin, tapi Teams, ya, Teams pajak, ya. Karena yang bikin ini dosen-dosen pajak baik yang tetap maupun tidak tetap. Ya, itu ada pertemuan 9, pertemuan 10, nanti ada lagi pertemuan 12 PPh, ya. Itu sangat banyak. Mungkin akan ada yang saya pangkas karena saya akan membagikan undang-undang cipta kerja ya, terus ke insentif pajak selama apa namanya COVID. Karena kenapa sih, Bu? Siapa tahu ada yang berminat membahas ketika kamu nanti skripsi, karena kan COVID ini masih berlangsung, dia belum pulang kampung kan. Nah, itu dia ya. Itu harus kita bahas. Ya. Jadi pertanyaan saya, SPT PPh orang pribadi kapan sih harus kita laporkan? Ada yang tahu? Waduh, ini jurusan accounting loh, di mana ntar tidak tertutup kemungkinan kamu akan kerja di bagian pajak, ya. Karena selain saya ngajar, saya juga punya company, di mana company itu setiap bulannya adalah ribet mengenai pajak. Dan setiap tahunnya pusing
ngurusin orang pribadi dan badan. Ya, itu saya lakukan. Saya know the system, e-faktur, dan bagaimana buat SPT, buat NPWP secara online, itu saya at least ngerti lah. Jadi bisa dibilang saya itu hybrid. Selain dosen, saya juga sebagai praktisi kecil-kecilan. Ya, bukan seperti misalkan ya tidak sehebat dengan Pak Milko segala macam, tapi setidaknya I know the basic ya. Even saya tidak bermain di pengadilan pajak, tapi ketika kamu ngomong restitusi, saya pernah udah mengalaminya, pemeriksaan juga pernah mengalaminya, bagaimana jantung saya berdebar-debar hebat selama ini, sensasinya lebih menakutkan dibandingkan naik roller coaster. Ya, itu yang saya alami. Jadi saya tanya, yang harus kamu hafal tidak di luar kepala, yang harus kamu bisa hafal ketika kamu tidur, orang bertanya ketika kamu ngigo. SPT orang pribadi, kapan sih paling lambat submitnya? Itu harus kamu hafal. Karena sekarang jurusan accounting, jurusan accounting itu tidak banyak perusahaan yang hire. Kenapa? Sekarang ada artificial intelligence, di mana kamu tinggal duduk, orang accounting paling cuma 1-2 orang aja yang di perusahaan. Kenapa? Karena ketika kamu masukkan input data, kemudian kamu tekan tools, ya, laporan keuangan itu sudah jadi dengan pakai standar IFRS atau SAK atau antu belau apalah itu. Yang penting sistem sudah mumpuni. Ya itu dia. Gitu. Jadi jangan kamu pikir, oh saya orang jurusan accounting kok Bu. Saya jurusan accounting, nggak mungkin lah, saya jijik banget sama orang pajak. Nggak bisa begitu Mbak. Mas. Accounting itu udah diambang kepunahan. Ya, yang sekarang berjaya itu adalah jurusan pajak. Kenapa Ibu bilang jurusan pajak itu tidak bisa digerus waktu? Karena ya saya bilang jurusan pajak ini kamu perlu orang yang ditanya oleh fiskus atau orang pajak itu. Tidak bisa kamu, oh ini Pak sistem. Nanti kamu kalau kayak pakai MacBook kan ada Siri. Bapak ngomong aja sama si Siri itu ya. Ya di situ kan udah ada Pak. Bapak mau minta apa, nanti Siri bukain. Yang ada laptopmu dipecahin sama orang pajak. Ya, kalau MacBook kan pakai Siri. Ya. Nah, kalau ada pemeriksaan itu harus ada yang tanggung jawab apa yang dipersalahkan, karena bos-bos itu belum tentu backgroundnya accounting atau pajak. Ada yang kimia, ada yang TI, dia nggak mau, apalagi ekspatriat itu atau apa namanya engkoh-engkoh itu yang kayak FC atau yang apa UPA yang perusahaan Korea itu bahasa Indonesia aja pusing, apalagi yang berhubungan orang pajak. Dia paling ketika orang pajak datang, paling dia pergi di toilet, mules. Dia orang bahasa sekali terbentur di bahasa juga terbentur dengan perlakuan orang pajak yang agak menurut saya agak kerasak kusuk ya, menurut saya kurang kurang etikanya kurang baik. Nah itu dia, apalagi ketika ditanya ini PPh segala macam, potong kuping saya. Itu ekspatriat paling takut sama namanya orang pajak. Jangankan ekspatriat, saya aja takut. Ketika saya dapat surat cinta, biasanya tuh ada kantor pajak mengirimkan surat tuh. Ya, mengirimkan surat baik yang amplop coklat atau yang ada tulisannya kering pajak itu di meja saya langsung darah saya mengalir ke jempol kaki. Aduh, apalagi nih, pemeriksaan apalagi nih. Ternyata cuma himbauan untuk melakukan pelaporan SPT orang pribadi atau badan. Habis itu
kayaknya kayak habis maraton. Cuma itu doang ternyata. Nah itu dia. Jangan kan ekspatriat. Saya sendiri pun akan pusing ketika ngomong sama orang pajak itu. Nah, jadi kamu harus tahu nih tanggal-tanggal keramat yang harus kamu hafal, tidak di luar kepala. Kalau di luar kepala nanti kamu lupa karena menyangkut masalah denda. Karena di perusahaan tidak ada orang atau tidak ada yang mau membayar kerugian dendamu yang atau kelalaian yang kamu lakukan dari uang perusahaan. Ya, kamu udah gaji gede tapi setiap laporan telat-telat mulu, berujung kamu akan dipecat. Ya, ketika kamu melakukan kesalahan dan pemecatan di perusahaan besar, niscaya kamu akan susah mencari kerja karena ketika kamu kerja di mana? Oh ya, kemarin saya kerja di Indofood. Ya, berapa tahun? 2 tahun. Alasanmu dipecat apa? Mengundurkan diri. Tapi Indofood kan teleponnya beredar di Yellow Pages atau di mana-mana. Tinggal HRD-mu tinggal angkat telepon. Oh ya, bisa bicara dengan HRD Indofood. Ini ada calon karyawan saya, mantan karyawan Indofood, katanya keluar dengan nama bla 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 bla. Ini kasusnya apa ya? Keluar dengan sendirinya atau ada kasus di baliknya? HRD situ akan bilang, oh iya Pak, itu udah berapa kali IMLA atau Alpa untuk mengerjakan kerjaannya. Dilihat dari itu Pak, SPT-nya telat mulu Pak, udah 1 tahun nggak ada yang on schedule. Yang tadinya kamu nilaimu udah A semua dari awal hingga akhir A semua, tapi etos kerjamu udah begitu, niscaya kamu tidak akan direkrut sama sekali. Ya, jadi ketika kamu sudah di perusahaan besar, ya kamu berulah, niscaya itu akan susah kamu akan mendapatkan perusahaan yang munafik karena orang yang biasanya bekerja di perusahaan besar gajinya pasti akan tinggi. Nah, kamu kan mencari yang lebih tinggi lagi biasanya atau even itu setara, ya itu saya bilang. Jadi tolong teliti mulai dari sekarang, ya. Jadi jangan terlalu banyak makan mecin, jadi lupa mulu, ya. Jadi berakibatkan itu kalau kesalahanmu pasti dipotong gaji dan dilakukan surat peringatan. Oke, kembali lagi, SPT orang pribadi itu kapan sih? Terutama tahunan. Kenapa sih Bu kok tahunan? Ya karena orang pribadi yang namanya biasanya dia makan gaji seperti saya itu kan kewajibannya setahun sekali, kecuali dia berusaha ya, misalkan dia punya toko atas namanya, dia membuat NPWP, tokonya itu atas nama dia, atau dengan perusahaan dagang atas namanya dia, itu kewajibannya setiap bulan. Ya, itu udah beda. Itu masuk ke ranah badan. Ya, saya tanya dari kalian masih ada yang ingat nggak? Atau tersepsona sama kegantengan bapak-bapak yang ngajar selain saya? Kalau saya mah aib kalian ngeliat saya. Ya, udah nggak berhenti ngomong, outlooknya aura-auran seperti itu. Ya, apalagi ketika Pak Milko masuk, kalian wow, charming kan? Kalau Pak Sistomo ya nggak bakalan mungkin lah. Atau Bu Esther, ada yang diajak Bu Esther, saya nggak tahu deh. Kalau Pak Sistomo Pak udah Banggas, Bu. lurus. Pak Banggas, oh Pak Banggas Sitorus ya yang bentar lagi mau pensiun kalau nggak salah di DJP. Itu Iya, mantan Bu, UKI. benar. Mantan UKI. Oke, saya nggak tahu gimana caranya dia, itu terserah deh. Saya takutnya bersinggungan sama cara penjelasan dia. Memang sih dia lama di KPP cuma karena dia sudah di atas kan, udah jadi ya jabatannya enak, belum tentu teknikalnya dia mengingat karena itu kan teknikal bawahannya. Saya waktu itu pernah skripsi sama dia menguji ya
Oke, ada Pak Banggas, ada Pak Milko, ada Pak Martogi, siapa lagi ya itu saya. Pak siapa satu lagi saya lupa, Masmur atau apa ya? Sistomo, Bu. Pak Sistomo. Sistomo. Pak Sistomo ngajar pengantar. Dia biasanya manajemen perpajakan, seminar perpajakan, perpajakan internasional. Dia biasanya dapat seperti itu, tapi nggak tahu lah. Ya, kebetulan semester kemarin saya cuma dapat perpajakan 1 sama akuntansi perpajakan yang D3. Entahlah pembagiannya seperti apa. Masih ingat nggak? Karena ini topik yang sering dibahas atau yang sering diangkat ketika kamu ujian skripsi, ya. Ujian skripsi tidak hanya topik yang kamu bahas, tapi pertanyaan-pertanyaan dasar, ya. Jadi skripsi itu biasanya hybrid. Satu topikmu, satu kompre. Kalau di UI kan kompre semua kan, nggak perlu pakai skripsi itu bisa. Tapi kompre pelajaran-pelajaran yang sudah pada kamu tempuh. Ya, ini skripsi aja banyak yang cuma ngunguk di dalam, ya. Karena saya sudah banyak menguji dan biasanya mahasiswa bilang, gila Bu Leni, cuma tenang-tenang aja, giliran buka mulut pertanyaan cuma satu, blank gua langsung katanya gitu. Saya nggak banyak ngomong orangnya, cuma tuntutan untuk ngajar harus saya ngomong karena saya dibayar untuk ngomong. Tapi untuk membahas skripsi itu saya saklek, ya. Jadi pernah waktu itu mahasiswa IP 3,8 plus berapa ya? Ini pengalaman. Pertama dia bilang, Bu, saya ngambil pajak. Ngapain lu ngambil pajak? Lu mampus audit. Enggak Bu, saya pajak Bu, karena nggak ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, sorry. Oh, ya udah, nikmatin aja, saya bilang gitu kan. Saya udah males. Bu, ini gimana Bu PPN? Hah? Kamu IP 3,8 atau 3,9, saya lupa lah kira-kira begitu. Membahas topik secetek ini, yang anak D3 aja merem aja mampu, saya bilangnya. Ah gitu Bu ya. Jangan sampai saya menguji kamu ketika kamu ngambil topik ini ya, saya bilang gitu. Namanya Riani siapa itu? Seangkatan Abang Tremendous kalau nggak salah, lupa saya. Oh gitu ya Bu ya. Iya, saya bilang. Tapi tetap aja kekeh dia. Habislah saya ketika jadwal sidang ada nama saya di situ. Benar, apa yang saya ucap itu yang terjadi. Tibalah dia, ya, ujian. Saya hajar habis. Saya bilang jangan sampai kamu ketemu saya untuk topik ini di skripsi ya. Saya akan bantai kamu. Saya ngomong nggak asalnya plus, tapi ketika saya ngomong biasanya itu terjadi. Benar. Habislah dia, ya. Nggak kalau nggak salah nilainya nggak dapat A minus atau apa itu gara-gara waktu itu saya sama dekan bilang begini, itu kasihan mahasiswanya IP 3,8 lah Bu, topik secetek ini Bu, lempar aja ke anak D3 lebih smooth dibandingkan dia, saya bilang gitu. Tadinya saya bilang saya nggak rela ini dapat A, entah dia A minus atau A berapa deh, saya lupa. Nah, ketika dia masih di UKI, suara saya kan saya ngomongnya kencang. Saya keluar kelas, dia langsung ngacir. Itulah yang terjadi. Makanya saya bilang, orang UKI sudah dinasehatin jangan pakai itu. Nah, itu topiknya biasa aja. Even itu topiknya nggak berbobot, saya bilang gitu. Kasihan IPK kamu 3,9. Cuma membahas begini. Nanti ketika kamu bikin CV atau ditanya ketika kamu rekrutmen pegawai, kamu akan diketawai. Kamu cuma main zona aman, kayak saya bilang gitu. Tetap aja ngebatu itu mahasiswa. Terjadilah. Saya bukan suka dendam sama mahasiswa ya. Cuma saya paling kesel orang yang dablek. Udah dibilangin masih ngeyel. Dan itu saya
kerjai gitu loh. Saya bukan menendam, cuma saya mau memberi pelajaran kepada dia. Ini sudah dibilang loh, awas ada jurang, kamu tetap aja ngeterobos, matilah kamu, kalau menurut saya begitu. Ya, itu yang terjadi di UKI selama ini. Oke, jadi tolong kalau bikin topik skripsi, banyak topik yang ada. Cuma kalian intinya seperti mie instan aja. Tinggal disedot, tinggal tunggu 3 menit, udah tinggal siap makan. Nggak mau susah-susah. Ya, tolong diingat skripsi itu 6 SKS, bukan 4, bukan 3, di mana ketika kamu nilainya cuma C atau C plus, habislah IPK kamu itu. Nyungsep, ya, itu yang terjadi. Oke, kembali lagi, karena kita nggak bisa lama-lama kan, paling jam 9-an kita udah akhiri karena pertemuan pertama. Tapi pertemuan pertama ini saya mau membuat kuis. Siapa yang bisa jawab benar salah, tolong jangan kayak lebah kayak gitu. Sebutkan, tunjuk tangan atau sebutkan nama. Ini Bu, even itu salah saya hargai. Saya tidak perlu mahasiswa yang overacting atau misalkan harus benar-benar tepat. Saya ingin tahu apa namanya keberanianmu untuk berpendapat, karena ketika kamu di dunia kerja itu ilmumu nggak perlu Mas, ya, nilai A-mu itu nggak perlu, tapi ketika ada masalah kamu bisa work as a team, kalau cannot discussion, cuma diem aja di pojokan sembari garuk-garuk tembok, itu nggak kepake. Ya, ketika kamu, ayo pendapatmu apa? Misalkan, Michael, ini masalah kita pajak begini nih. Pendapatmu bagaimana? Ketika your boss talk about it, kamu cuma, apa ya Pak? Sembari garuk-garuk, sembari ngitung-ngituin, nyari-nyari di Google. Ya elah nggak nyampe ini, kamu disuruh keluar kali. 1-2 kali masih ditolerir, 3-4 kali pecat langsung. Ya, karena di dunia kerja, pekerjaan minimal 3 pekerjaan yang untuk 3 orang itu harus bisa 1 orang yang handle. Ketika saya kerja di Kalbe Farma, saya pernah kerja di Kalbe Farma. Kebetulan saya di Dankosnya, yang Dankos itu biasanya produksi Fatigon, Misagrip, apalagi ya, saya lupa. Pokoknya itulah Misagrip, Batugin atau apa, pokoknya itulah. Itu seperti itu. Ketika kamu kerja, itu saya kasih tahu bahwa staff, nanti kamu kan akan jadi staff, bukan staff produksi. Kalau staff produksi biasanya bergelimpangan harta. Maksudnya gini, dia bisa lembur, suka-suka hatinya, walaupun dia jurusan SMA ya, gajinya bakalan lebih besar daripada kamu, tapi prosperity-nya kagak keangkat-angkat. Contoh, misalkan kamu kerja dari taraf SMA atau taraf apa itu, pekerjaan kamu muter ban, ya muter ban terus. Ya memang gajimu besar, bisa 10 juta di Astra. Tapi dari semenjak kamu datang sampai kamu pensiun, ya muter ban itu terus. Ya, jadi itu seperti itu. Ya, kalau di perusahaan itu 3 pekerjaan harus bisa you handle sendiri. Dan kerjaan tidak selesai, itu kamu lembur sampai jam 12 malam, itu tidak dibayar. Kata perusahaan, salah lo sendiri, kenapa manajemen waktunya parah. Ya, manajemen waktunya kalau tidak kamu pakai, itu tidak pernah yang namanya ada overtime. Even ketika malam 24 itu kamu harus masuk. Accounting itu kalau tidur jam atau pulang jam 4, jam 5 nggak ada tuh Mas. Tanya aja orang-orang accounting. Apalagi kalau closing setiap bulan. Paling saya pernah
pulang itu jam 8 malam. Waktu itu pernah saya ketika masih kuliah di UI, masih bekerja di situ, kuliah mulai jam 5 sore. Saya baru keluar dari kantor itu jam 6. Kebetulan waktu itu mendiang ayah saya masih ada dan dia suka, ya karena pimpinan kan, dia tahu kapan waktunya nyidak. Dia paling paling jago misalkan ngecek orang secara random. Nah, kegap saya waktu itu. Saya baru keluar. Papa saya bilang gini, kamu bukan kuliah jam 5? Iya, pekerjaan nggak selesai. Terus bagaimana kuliahmu? Kamu udah, karena kuliah di UI itu satu Kijang Innova nggak murah-murah. Ya nggak kaleng-kaleng karena mahal. Nah itu, ini gimana kalau kamu begitu? Kamu sudah investasi atau tanam duit di sana, kamu mencari buat di sini, gimana lah itu? Ya otomatis harus kamu pecahkan sendiri seperti itu. Nah itu di dunia kerja seperti itu. Harus quick respon. Kalau responnya, ntar ya Pak, 2 hari lagi saya kasih solusinya, nggak ada itu. Ya udah 2 hari lagi aja kamu, saya pecat. Dia bilang gitu. Nah, saya perlu hari ini, kamu baru bilang keputusannya 2 hari lagi. Bisa rugi saya, bisa tutup ini kantor katanya gitu. Buat apa saya punya pegawai yang saya hire puluhan juta tapi begini kerjanya. Lo orang pikir ini perusahaan nenek moyang lo kalau kalau orang bilang begitu kan, pimpinan bilang begitu. Nah itu dia. Nah ini di pajak ini ada tanggal-tanggal krusial. Masih ingatkah kalian? Ada Pak Sistomo, ada Pak Martogi, Pak Pak Bangkit atau siapa ya, lupa saya, Pak Maksmur atau Pak siapa satu lagi dosen honor. Ada biasanya Pak Sistomo, ada asistennya Bu siapa sih yang cantik banget. Kalau offline itu mahasiswa yang cowok-cowok suka suka sekali ngeliatnya karena kan badannya kayak model. Tapi dia udah emak-emak anak. Kayak saya pernah ketemu di mall sama dia sama anaknya, siapa sih namanya? Ibu itu lupa karena saya sering tegur sapa sama dia. Nah itu masih inget nggak? Karena masih semester kemarin loh, ya masa kalah sama anak D3, masa kalah sama S1 manajemen, dia nggak dapat pajak juga loh. Kebetulan saya ngajar 2 kelas dan ini saya kasih kurang lebih mirip-mirip kamu, cuma ya nggak dalam-dalam banget. Ada yang bisa jawab? Sebutkan nama. Saya Bu, Trimides Bu. Ya, Trimides. Trimides Kristianto. Kalau PPH itu Pak Banggas itu pernah bilang 3 bulan Bu paling lambat dari akhir tahun pajaknya dia. Pertanyaan 3 saya bulan. kembali. Akhir tahun pajak itu kapan sih, Trimides? Dari Januari sampai Desember. Hanya itu aja. Iya, itu pernah dijelasin Bu, saya pernah catat ini. Nyontek Itu ya? yang dijelasin. Enggak, Nih, emang pernah catat. saya tanya, bisa nggak perusahaan bikin tahun pajak dari bulan 3 sampai bulan 3? Bulan 3 sampai bulan 3. Ya kan orang kan yang normal kan bulan 1 sampai bulan 12. Ya kan? Ini filosofi ya kita ngomong. Kalau teori mah gampang. Bisa nggak suatu perusahaan bilang, saya nggak mau, saya mau out of the box, saya mau bulan 3 sampai bulan 2, bulan 2 ya. Pokoknya 12 bulan lah, dimulai dari tahun pajaknya dibuka bulan 3. Bisa nggak? Ayo, kamu memberi jawaban saya menimbulkan pertanyaan baru. Kamu bilang 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, kamu bilang bulan 12 ya kan? Oke, tahun pajak bulan 12. Tapi bisa nggak perusahaan itu
tahun pajaknya bulan 3 ditutup bulan 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ya, bisa nggak? Ada yang bisa berkomen? Salah, benar, saya hargain. Ya, jadi keaktifanmu, how you communicate, karena saya harus membahas masalah itu. Karena nanti kalau sidang skripsi itu kamu harus bisa debate dengan yang namanya penguji. Kalau istilah kita kalau nguji, nih mahasiswa dikasih berapa? Ah, kasih aja C, orang nggak bunyi kok. Maksudnya dia cuma presentasi bla 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 bla, abis itu diem. Ditanya, ditanya, dan di dosen accounting nggak berlaku kayak gitu. Kalau di dosen manajemen cuma ditanya, bagaimana kesan-kesannya, itu masih masuk akal. Atau ya udahlah, nggak ada bisa di ini, nyanyilah kalian. Ada yang pernah saya dengar begitu. Tapi di accounting apalagi ketemu saya, haram hukumnya seperti itu. Ya. Jadi gimana Tremendous? Ada yang mau membantunya? Wah, nggak ada yang mau bantu. Bisa nggak sih? Ya kan, tahun pajak itu biasanya sih 1 sampai bulan 12. Ada nggak perusahaan yang bulan 3 baru buka tahun pajak baru? Bisa nggak? Apa itu salah? Apa itu perlu kita kasih tahu ke orang pajak kalau ada orang perusahaan seperti itu? Hah? Gimana? Teori gampang kamu baca, tapi filosofi yang termaklum di dalam teori tersebut harus kamu tahu. Karena pajak itu adalah membosankan, undang-undang. Tapi ketika kamu tidak paham, oh ini kayak gini Bu. Jadi kalau ketika kamu namanya baca, itu cuma sekedar tahu, bukan paham. Ya, tapi di dunia kerja kamu harus bisa menganalisa. Tapi ketika ilmumu cuma tahu doang karena membaca, itu nggak cukup. Nah, bisa nggak? Kok nggak ada yang komen? Nggak ada yang tahu? Bisa nggak? Bisa nggak? Waduh. Bisa, Bu. Tremendous. Kenapa bisa? Karena setiap itunya periodenya itu kan oke, intinya 1 tahun, Bu, dikasih batas waktunya. Kalau menurut saya sih, Bu, 1 tahun. Ya, Jadi kalau dimulai tanggal 3 ya jatuhnya tanggal 3 bulan 3 jatuhnya bulan 3 tahun depan gitu. ya. Terus ada lagi yang mau komen? Terima kasih Tri aja ya, kepanjangan namamu. Saya panggil Tri aja. Baik, Bu. Uh, karena saya kalau kepanjangan agak ribet mikirnya. Ada lagi yang mau komen, yang membantu atau apa? Aduh, semua pada tidur kecuali Tremendous. Trimides, atau kan salah kan saya ngomongnya. Tri aja lah. Nggak ada yang mau komen. Oke, saya akan luruskan. Tahun pajak itu intinya adalah 12 bulan. Ya, ya, 1 tahun pajak adalah 12 bulan. Ada perusahaan yang kita bisa aja memutuskan, oh kita mulai tahun pajak bulan 3. Ya, sampai bulan 2 bisa. Tapi kamu harus memberitahukan hal ini ke kantor pajak atau bersurat ke kantor pajak atas ketidaknormalan yang kamu lakukan itu. Karena stigmanya kita selama ini 1 tahun itu bulan 1 sampai bulan 12 itu 1 tahun, Bu. Ya, mungkin orang pajak pola pikirnya sama. Ya, ketika dia diperiksa,
Loh, kok bulan 3 sih awalnya? Tanpa ada pemberitahuan ke orang pajak itu. Ya. Jadi ketika kamu melakukan ketidakabnormalan atau ketidaknormalan keabnormalan atau ketidaknormalan itu kamu harus segala sesuatunya bersurat ke kantor pajak. Jadi ketika ada pemeriksaan kalian tidak kena ya. Jadi kayak intinya kita sama orang pajak kayak kita lagi pacaran sama orang pajak, kalau ada apa-apa bersurat gitu. Jadi intinya meloloskan pemeriksaan karena beda dari yang biasanya. Gitu ya Tremendous. Mas Tri. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum, kamu harus bersurat. Ya. Jadi untuk orang pribadi kita balik lagi. SPT tahunan orang pribadi hanya biasanya yang kalau makan gaji aja atau bekerja penuh waktu itu cuma 1 kali setahun. Ya. Beda dengan perusahaan yang ada bulanannya, ada SPT masa atau SPT bulanan atau SPT masa dengan SPT tahunan. Tapi jangka waktunya berbeda dengan orang pribadi, ya. Ada filosofi di baliknya itu. Kenapa? Karena pajak menganggap karyawannya dulu yang lapor, baru nanti perusahaannya bikin laporan, membantu perusahaan untuk membuat laporan diundur lebih lama dibandingkan orang pribadi. Oke, SPT orang pribadi itu kita harus wajib sunnah hukumnya melaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ya, jika kamu ini 2021 ini nih tanggal 31 yang di depan mata ini ya. Kita kan sekarang udah tanggal 5 ya, berarti tinggal 26 hari lagi kita harus kita harus melaporkannya ya. Jadi kita harus melaporkannya paling lambat 31 Maret ya. Sekarang udah enak online. Dulu nih saya kasih tahu susahnya dulu sebelum zaman online sekarang. Itu di bulan 3 itu biasanya kantor pajak udah bikin tenda. Nah, bikin tenda udah kayak mau hajatan tenda biru ya. Jadi udah kayak semut rang-rang tuh. Jadi satu ada yang penyuluhan, ada yang pokoknya orang-orang yang di depan itu yang menerima SPT itu yang secara offline atau secara hard copy itu ada puluhan, tapi tetap aja ngantri kayak semut ya. Itu kata orang pajak bahkan sampai jam 12 malam. Bayangkan, ngeluh-ngeluh lah mereka. Ya jadwal karaoke gue sama jadwal yoga gue nggak bisa dong ya. Untuk mengantisipasi itu makanya dibikin online. Tapi pasti ketika kamu sekarang ini ke kantor pajak masih ada yang bisa yang ngantri. Itu biasanya pensiunan yang gaptek ya. Pensiunan ada juga yang nggak gaptek ya. Yang maksudnya yang masih dibikin penyuluhan atau pembantuan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Jadi orang yang pensiun nih, pensiun kan ada 2, yang penerima sekaligus atau yang diangsur seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu harus melakukan juga SPT tahunan. Selagi kamu masih memiliki atau menyimpan NPWP itu harus lapor. Jadi ketika kamu punya NPWP itu secara otomatis kewajibanmu untuk melapor SPT orang yang kamu punya atas namamu secara kontinu setiap tahunnya di bulan 3 tanggal 31 Maret 2021 sekarang, tapi setiap tanggal 31 Maret setiap tahunnya ya.
Jadi waktu itu pernah Bu Emerald datang ke Pamilko. Ini case ya. Pak, suami saya kan udah pensiun, tapi kok dapat surat cinta dari pajak bahwa saya tidak menyetor pajak katanya. Ini gimana Pak? Bla 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 bla. Lah Bu, selama kata Pamilko, selama masih memiliki NPWP, Ibu berkewajiban atau istri Ibu atau apapun itu menyetor ke kantor pajak SPT-nya, even itu nihil. Ya, jadi di pajak itu ada 3 istilah: nihil, lebih bayar, dan kurang bayar. Bedanya apa sih? Ayo. Ya, jadi udah terjawab kan, SPT orang pribadi hanya 1 kali, yang cuma karyawan atau apa namanya yang pegawai-pegawai, misalkan accountant itu. Kalau accountant atau yang punya usaha itu setiap bulannya ada. Tapi kalau misalkan untuk pekerja yang benar-benar cuma memakan gaji itu cuma 1 kali setahun ya. Oke. Tadi ada laporan SPT itu 3 versi. Kurang KB. Jadi kita istilahnya KB, LB, dan nihil ya. Jadi KB bukan keluarga berencana, LB lebay bukan, dan N nihil bukan begitu, bukan anak ala LS sekarang. Apa sih maksudnya di antara ini? KB, LB, dan nihil. Ayo, ada yang Jevani, bentar ya saya jawab pertanyaanmu. Ada yang tahu? Jangan Mas Tri doang dong. Emang kelas ini Mas Tri doang. Yang lain pada kemana? Sakit gigi kah? Siapa namamu? Jevani, Bu. Jevani. Oke. Aku kira cowok. Suaranya kurang keras. Ini Bu, KB, LB, sama nihil. Kalau menurut saya, masalah maaf ya Bu. Kalau menurut saya itu KB itu kayak pajaknya masih ada yang belum terbayar, kayak masih ada hutangnya Bu. Terus kalau misalnya LB itu kayak misalnya kita bayar pajaknya ada yang kelebihan gitu loh Bu. Kayak misalnya pajaknya sekian tapi kita bayarnya berlebih untuk nah, Terus kalau misalnya nihil berarti kita bayar pajak sesuai dengan jumlah yang udah ditentuin. Jadi kayak nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan. Itu sih Bu menurut saya. Oke. Jadi intinya sebenarnya kita refresh saja. Oke, nihil di mana kita misalkan jumlah pajak kita 10. Kita sudah bayar 10. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk membayar lagi. Ya. Jadi the end of the world, udah selesai. Kemudian kurang bayar di mana pajak yang seharusnya kita bayar misalkan 10, ternyata kita baru bayar 8. Berarti masih ada kewajiban kita untuk membayar pajak 2 tersebut kan, yaitu harus kita bayar. Jangan kita tunggak-tunggak, karena ditunggak-tunggak itu akan ada sanksi dan bunga di baliknya. Kalau lebih bayar, nah ini yang hati-hati ya. Lebih bayar di mana kamu punya pajak yang harus dibayar 8, ternyata kamu sudah bayar 10. Jadi ada lebih bayar 2 tersebut. Nah, ini tidak baik di pajak. Ya. Ya, bagi kita sebagai wajib pajak tidak baik jika kita memiliki lebih bayar. Ya, kalau lebih bayar itu ada 2 mekanisme yang harus kita ambil. Ya. Restitusi atau apa namanya? Saya lupa istilahnya, tiba-tiba saya blank, atau dikonversi atau dialihkan ke masa berikutnya. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu apa? Kita belum masuk ke materi ya. Ayo apa? Permohonan pengembalian bukan, Bu? Iya, tapi kamu tahu nggak apa yang dikembaliin sih?
kalau lebih dibalikin. Tapi bagaimana sih? Apa sih yang harus kamu tempuh? Ayo. Ya benar, minta balik. Cuma kayak gimana? Apa sih yang diminta balik? Kelebihannya? Tadi Mbak siapa yang komen? Saya lupa nulis. Mbak Marta ya? Atau Mbak siapa sih? Iya Bu, Marta. Oke, kamu tadi bilang minta balik ya kan? Iya betul. Kayak pacaran aja putus buat minta balik. Oke, lebih bayar itu ada 2 mekanisme, dikonversi ke masa berikutnya atau kamu minta kelebihannya. Yang tadi mekanisme kita, pajaknya 8, kita udah bayar 10, jadi kita minta kembali pajaknya itu yang 2 itu. Tapi tidak bisa kita kelebihan pajak bulan Agustus, di saat Agustus itu kita minta balik. Ya, jadi tidak seinstan yang pacaran itu. Misalkan mekanismenya kamu lebih bayar di bulan Agustus. Ada 2 syarat tadi kan? 2 syarat. Kalau kamu mau dibawa ke masa berikutnya sebagai tabungan, kelebihan itu bisa, namanya dikonversi ya ke masa berikutnya. Jadi katakanlah ini Agustus, kamu bisa masukkan itu ke bulan 9 sebagai kamu sudah bayar 2 inilah. Jadi berapapun pajak yang akan kamu bayar, nanti tinggal dikurangin yang 2 ini, yang kelebihannya ini. Beda lagi dengan yang ngerti kan maksud saya? Jadi kelebihan bayar yang 2 ini kan kita tadi kan pajaknya 8, kita bayar 10. Yang Rp2 ini kita bisa tarik ke September ya. Jadi kita bisa nganggap bahwa kita sudah melakukan pembayaran Rp2 ini di bulan 9. Jadi ketika kamu ada pajak yang harus kamu bayarkan misalkan 5, kamu tinggal bayar dikurangin 2 itu, jadi tinggal 3. Ya, jadi kewajibanmu hanya bayar 3. Itu yang namanya dikonversi. Kalau restitusi tadi, kamu hanya bisa mintanya di akhir tahun. Ya, tidak tempo-tempo kamu lebih kamu minta, nggak bisa. Jadi ketika akhir tahun itu hanya itu yang kamu bisa ajukan restitusi. Ya, dengan syarat ketika kamu bikin SPT itu ada kolom kelebihannya itu direstitusi atau dikonversi ke masa berikutnya. Ketika kamu centang restitusi, ketika kamu melakukan permintaan kembali, siap-siaplah kalian diperiksa. Ya. Karena kata negara, nih orang minta balik nih. Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Ya. Gua harus teliti nih. Siapa tahu bukan lebih, tapi kurang. Ya. Jadi yang pernah saya dengar dan yang pernah saya bukan saya alami tapi teman saya alami, tadinya cuma mau minta kelebihan 2, ternyata dia harus membayar 10. Ya, makanya saya bilang ini saya tekankan, lebih bayar ini haram di wajib pajak. Ya, orang takut sekali diperiksa. Saya pernah melakukan restitusi sebanyak 800 juta ya. Perusahaan bukan orang pribadi saya. 800 juta ya, itu diperiksa semua sampai kalau kata kasarnya kita ngomong anggota badan, ususnya pun harus diangkat ke kantor pajak ya. Jadi laporan-laporan yang baik di on table maupun under table itu harus kamu kasih. Jadi owner-ownernya harus kamu antar ke kantor pajak, harus dipinjamkan. Kalau nggak dipinjamkan itu ada indikasi kamu tadi saya bilang ada udang di balik batu, ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Nah, ya. Dan itu sangat-sangat berat ya bagi orang awam. Itu sekali-sekalinya saya minta restitusi di
3 tahun yang lalu sebelum papa saya meninggal, itu tahun papa saya 2017 ya. Saya melakukan restitusi dari tahun 2016 sampai 10 tahun lebih. Ya, itu amat sangat menyita waktu. Ya, kalau di perusahaan besar mungkin datanya komplit ya, tapi nggak tertutup kemungkinan perusahaan besar juga jorok dalam administrasi. Itu sangat-sangat berat ya, karena menyita tenaga, waktu, dan pikiran. Makanya saya bilang hal ini sangat diharapkan oleh wajib pajak. Tapi mungkin kata Pak Bangkas, iya kalau lebih bayar, ya lu tinggal bilang aja restitusi. Cuma saya sebagai wajib pajak dan pelaku serta praktisi yang ada di dalam lingkaran setan itu, saya akuin itu amat sangat berat. Ya kalau nggak kuat kamu bisa stroke. Serius, saya nggak bohong. Karena saya orang accounting itu sangat berbenturan dengan orang pajak karena orang pajak itu kan stan ya. Yang D4 yang dari menginjakan kaki itu udah didoktrin untuk pajak-pajak. Accountingnya paling 1-2 mata kuliah doang. Jarang bersinggungan dengan orang mata kuliah pajak, karena ketika kita ngomong, iya Pak, ke Pak Sistoma bikin akuntansi perpajakan, aduh saya nggak ngerti itu masalah accounting, karena dia jurusan stan juga yang saya tahu. Nah itu dia. Makanya ketika kalau kamu melakukan pelaporan baik orang pribadi maupun orang laporan badan, ya kemarin saya pernah baru kemarin deh saya mengikuti webinar Manado, IKPI Manado, orang pajak bilang ini, ya udah kalau lebih bayar ya lapor, nggak usah takut segala macam. Lah dia cuma ngomong doang. Kita yang notabene nggak ngerti dunia persilatan itu kejar-kejar kan. Nah itu dia, makanya saya bilang lebih bayar itu sangat diharamkan oleh wajib pajak, karena akan ada yang namanya pemeriksaan. Pemeriksaannya juga sangat-sangat menyeluruh. Jadi ketika kamu tidak siap, janganlah ngambil yang namanya restitusi, karena kamu menggali kuburmu sendiri ya. Itu yang saya ingatkan, karena saya sudah melalui proses itu. Nah, yang normal wajib pajak itu lebih memilih nihil atau kurang bayar. Lebih bagus gue bayar deh, walaupun gue punya lebih 2, mendingan gue akuin 0 atau enggak kurang sekalian biar kagak diperiksa. Jadi katakanlah orang ini takut karena ya itu tadi, pemeriksa itu kadang-kadang mobnya terlalu, jadi bahasanya nggak nyambung, jadi bahasanya ngedoktrin. Nah yang saya tahu begitu ya, karena saya banyak berkecimpung sama orang pemeriksa seperti itu ya. Jadi mereka seenak udelanya ngomongnya ya, kadang-kadang tidak melihat lawan bicaranya, dan dia biasanya juga lebih di training masalah hukum bukan accounting ya. Jadi pajak itu lebih bersinggungan kepada hukum, dan kita yang orang accounting debit kredit aja sampai kita lulus aja belum fase-fase, apalagi yang namanya hukum ya. Itu saya bilang, jadi ingat mekanismenya kita cuma 3, dan itu jangan sampai lupa ya. Sorry. Oke, untuk badan ya, badan itu sama nggak dengan orang pribadi laporannya? Ada yang mau komen? Beda, Bu. Bedanya di mana, Mbak Marta? Di SPT-nya, Bu. Ya, SPT-nya gimana? Paling lambat SPT tahunannya kapan? 4 bulan. Ya. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Bulan apa? April berarti, Bu. Setelah tahun pajak. Oke. April tanggal berapa? 30. Oke. Jadi PPh badan itu di 30 April. Kamu kalau ngasih jawab pertanyaan jangan April, Bu. Tanggal
Kalau di perusahaan nggak bisa begitu. Jadi akhir bulan April, yaitu akhirnya itu tanggal 30. Jadi sekarang nggak ada excuse bahwa kantor pajak tutup segala macam, semua online sekarang ya. Jadi kamu laporan di Antartika pun bisa ya, laporan pajak, karena syaratnya hanya itu aja, jaringan internet stabil, ya udah selesai laporanmu. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak, setoran pajak pun via online, bisa sekarang lebih mudah lagi, bisa di Tokopedia, bisa internet banking, jadi nggak usah worry ya. Intinya hanya remind tanggal-tanggal keramat tersebut. Jadi kalau untuk badan itu kita ada 2 laporan. SPT massa yang setiap bulannya ya. Misalkan kamu laporan bulan 1, kamu harus di bulan berikutnya harus lapor. Dan SPT massa itu juga banyak. Ada PPN tanggal berapa itu harus ingat. PPH itu paling lambat tanggal berapa. Ya, dulu masih ada perbedaan tanggal setor sama tanggal lapor. Tapi sekarang ketika kamu mau lapor, nyetor bisa, asalkan jangan terlambat. Kalau terlambat, hati-hati ada denda dan bunga. Ya, jadi ada 2 laporannya. Masa itu setiap bulan dan tahunan 1 tahun aja. Oke, kalau kita lupa untuk melaporkan tentang ketidaknormalan kita, apakah ada sanksinya? Ada. Ya, sanksinya ada. Ya, sanksinya ketika kamu dilapor ya intinya kamu diem-diem aja, tiba-tiba kamu dapat kocokan arisan, random sampling diperiksa, dan laporan keuangan kamu atau laporan pajak kamu dilihat. Loh, kok orang biasanya bulan 1 sampai bulan 12, kok ini beda dari biasanya. Terus dia terusin lagi. Ya kan dia tinggal lihat di intranetnya dia. Kan laporan pajakmu tinggal online ke mereka. Ya ada nggak surat ya? Dia lihat lagi berkas kamu, arsip kamu, karena dia file master datanya ada. Lah, kok ini orang nggak lapor? Kamu akan disuratin sama orang pajak. Nah, kamu harus menjawab itu. Dan mungkin ada sanksi di ininya karena ketidakterbukaan kamu atas transaksi atau periode yang kamu lakukan itu ya. Jadi harus sangat-sangat terbuka. Jadi saya bilang sama mahasiswa bahwa ini era di mana pajak mulai menelanjangin kita. Ya, jadi segala transaksi itu sudah bisa, misalkan kamu beli motor, cicilan motor, itu kan harus ada NPWP. Itu datanya masuk ke kantor pajak. Ya, semua transaksi harus didahulukan dengan NPWP. Ya, kecuali misalkan kamu cuma beli ciki di Indomaret, itu masih transaksi yang perintil-perintilan. Tapi yang untuk yang besar, beli apartemen, beli mobil, itu selalu pakai NPWP. Ya, jadi semua yang kamu lakukan yang besar jumlah duitnya itu harus atau tercapture sama kantor pajak. Jadi dia tinggal buka NPWP-mu berapa. Let's say saya 01290 bla 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 bla. Ditekan lah itu. Wah, ini bulan 8 saya beli nih si bule ini beli mobil, tapi kok nggak didaftarin? Nah, kok nggak dimasukkan ke SPT-nya? Itu kelihatan. Sama juga dengan ini. Misalkan kamu bilang, loh, kok ini bulan 3 mulai tutup bukunya bulan 2, kok dia nggak bersurat kepada kita? Makanya pemeriksa pajak turun. Dan pemeriksa pajak turun, mulailah sengsaramu diperbanyakkan. Ini apa? Minta catatan bla 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 bla. Saya bilang yang normal-normal aja, kalau yang tidak normal
tolong bersurat ya untuk meminimalisasi pemanggilan atau pemeriksaan terhadap baik orang pribadi maupun badan ya, itu ya Jam. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Jadi kita berbicara PPh 21 sangat-sangat banyak, cara perhitungannya sangat-sangat banyak. Jadi tolong jangan mahasiswa timbul tenggelam ya. Sekarang datang, besok males nggak datang. Besok aja nggak datang lagi. Mau ujian baru ada. Ya. Itu sangat-sangat musibah ya. Kalau embel-embel kamu pajak itu buat apa? Itu udah di pengantar menurut saya. Oke, saya mau nanya. Sistem pemungutan pajak kita kan ada 3, masih ingat nggak? Ini kita review your memory aja. Untuk apa-apanya itu kayaknya di pengantar perpajakan sudah tersinggung. Nah, masih ingat nggak yang 3 sistem pemajakan di Indonesia yang kita pakai? Jadi untuk kelas saya bilang accounting itu bisa universal dari Alaska sampai Antartika itu kalau pakai IFRS atau US GAAP itu sama. Tapi kalau pajak itu hanya per negara ya aturannya. Jangan kamu pikir peraturan pajak di Indonesia akan sama dengan peraturan pajak di Papua Nugini. Even itu ke Malaysia itu tidak sama ya. Jadi pajak hanya berbicara kebijakan satu negara saja. Jadi ketika kamu bilang ini nih beda ya. Perlakuan transfer pricing juga berbeda antara negara Amerika dengan Indonesia itu berbeda. Jadi tidak bisa kamu generalisir bahwa peraturannya Amerika dan Indonesia sama, enggak. Ya, kalau accounting mungkin sama. Ya. Kalau dia memakai satu aturan, misalkan IFRS atau US GAAP, General Acceptance Practice, nah itu seperti itu ya. Kemudian tadi saya tanya sistem pemajakan kita masih ingat yang ada 3, yang official, self assessment, sama holding ya Bu. Withholding. Iya. Iya, tapi pertanyaan saya bukan itu. Apa sih perbedaannya di antara 3 itu? Ayo. Tadi Mbak Leli ya juga ikut. Nah ini nih, yang ini saya masukkan. Jadi ketika kamu ujian, kok nilai saya ujiannya sama dengan teman saya? Kan kalau ujian online kan gampang. Ya kan? Nomor 1 sama nomor 4 jawabannya apa? Di grup ilegal. Ini. Nah, jadi ujiannya rata semua. Tapi ketika keaktifanmu itu tidak akan sama. Jadi mungkin saya lebih objektif. Oh ini orang aktif, tapi kok dia punya nilai memble. Nah itu saya bisa lihat. Oh ya udahlah ada nilai plusnya. Oke, ada yang mau menjelaskan? Oh nggak usah buka catatan. Berarti kalau buka catatan kamu cuma tahu, bukan paham. Itu ada 3, official, self assessment dengan withholding system. Ada yang mau komen? Apa sih itu 3-3-nya? Ngapain sih 3? Oke, sebelum kalian menjawab, sistem perpajakan kita dulunya memakai cash basis ya. Dengan sekarang sudah accrual. Bedanya di mana sih Bu cash basis? Cash basis adalah ketika penerimaan kamu menyetorkan duit, membayar pajak, ketika duit itu masuk, itu baru dicatat ya. Misalkan kamu bayar PBB ya, PBB untuk tahun 2020.
Ketika kamu membayar PBB saya 600.000, katakanlah begitu. Nah, pajak baru menyatat itu bahwa saya mendapat penerimaan 600.000. Itu zaman dulu, ya. Ini ada topik skripsi kenapa yang membahas cash basis, accrual, dan cash to basis. Nah, berapa tahun sebelum tahun 2020 kita masih memakai cash to basis, cash to accrual basis, cash to accrual basis adalah zaman peralihan hybrid, ya, di mana dari zaman zaman company kita pakai cash basis, di mana kita bayar atau penerimaan itu baru diakui ketika kita membayar sejumlah uang untuk pajak tersebut. Tapi sekarang sudah berubah menjadi accrual basis, di mana ketika blanko PBB itu tercetak, walaupun belum dibayar, itu sudah diakui bahwa akan ada diakui bahwa penerimaan pajak PBB untuk tahun 2020 sekian. Ya, jadi even masyarakat belum belum membayarnya. Ya, jadi ketika kamu mau membahas atau membaca, ini apa sih cash basis, cash to accrual basis, terus accrual basis itu adalah zaman dahulu, di mana sistem perpajakan kita hanya memakai cash basis, ya. Tapi sekarang sudah diperbaiki menjadi accrual basis. Ya, jadi udah sama kayak luar negeri gitu loh ceritanya, ya. Jadi saya tanya kembali, accrual, withholding, official, kemudian satu lagi self assessment. What the difference between the three system that I mentioned before? Ada yang tahu? Boleh saya jawab, Bu? Silakan. Kalau menurut saya, kalau yang self-assessment itu orang yang bersangkutan, maksudnya orang yang bersangkutan yang berperan aktif dalam menghitung besarnya pajak yang akan dibayar. Terus official system. Official system. Ya, membebankan wewenang untuk menentukan pajak yang terutang. Sedangkan yang withholding, besarnya pajak yang dihitung itu dihitung oleh pihak yang ketiga, bukan wajib pajak maupun para fiskus. Oke. Ada yang komentar berbeda? Ada yang berbeda? Ada yang enggak, Bu, bukan begitu. Dia salah. Menurut pendapat saya, ya salah benar kan nggak saya salahin. Ada yang mau komen? Nggak ada yang komen pastinya. Aduh kalian. Nggak ada yang komen. Nah, ini makanya saya bilang bedanya dengan universitas negeri dengan swasta, di mana negeri itu mahasiswanya belajar sendiri, dosennya cuma masuk, wele, kuliah selesai. Kalau swasta, dosennya sampai tenggorokannya lecet, mahasiswanya manut wae. Nah, itu dia, ya. Jadi perbedaannya antara ketiga itu kita pakai bahasa prokem, ya, karena menurut saya kalau bahasa buku kalian agak susah memahaminya. Oke, official dulu. Official itu di mana kantor pajak yang benar, ya kata Mbak Leli, yang menghitungkan. Contoh nyatanya adalah PBB. Ya. Kamu biasanya kan dapat dari RT itu yang namanya blanko PBB kan? Ya kan? Apapun itu hitungannya kamu telan-telan bulat-bulat aja kan? Jadi apapun yang tersedia di situ kamu mau nggak mau, suka nggak suka, bayar sejenis sebesar yang ada di situ. Itu yang namanya official assessment.
system. Ada yang tidak setuju dengan pendapat saya atau penjelasan saya? Oke, yang kedua, saya kalau nggak ada komen, saya anggap ngerti semua. Kemudian, withholding system. Ya, withholding system ini berlaku untuk pajak penghasilan. Ya, contoh nyatanya. Kok pajak penghasilan, Bu? Contoh, SPT gaji pegawai, ya. Gaji pegawai kan setiap itu kan pajaknya yang motong kan bukannya pegawai itu, tapi bagian HRD atau bagian penggajian yang memotong gaji kalian kan. Pokoknya gaji 6 juta, PPh-nya udah ditulis tuh di bawahnya. Ya, kalau pernah lihat slip gaji papamu atau mamamu atau kakakmu, itu dilihat di situ potongan PPh. Berarti kita nggak usah repot-repot sebagai pegawai membuang waktu kita untuk belajar pajak. Ini sih sebenarnya berapa sih yang saya harus bayarkan? Ya, di perusahaan seperti itu karena asumsinya di perusahaan tidak berpikir kalau tidak saya potong nggak mungkin ini pegawai ini akan membayar kepada kantor pajak yang ada nih dia habisin kan begitu. Jadi dan perusahaan itu takut kalau misalkan dia bayar secara penuh kepada karyawan ya dan karyawan itu tidak bayar, nah dikejar-kejar lah sama orang pajak kan gitu. Ya, makanya withholding itu contoh nyatanya kalau kita sebagai pegawai di perusahaan, bukan kita punya perusahaan sendiri loh ya. Beda esensialnya ya. Kemudian self assessment. Nah, ini ada hybrid nih. Ya. Di mana karyawan-karyawan yang penuh waktu itu atau full time karyawan tersebut ada nih kewajibannya menghitung lagi untuk SPT orang pribadinya di akhir tahun. Apakah ada yang belum terungkap penghasilan selain gaji tersebut? Ya kan karena sekarang ini kan ada orang yang kerja juga, jualan online juga kan atau kerja juga tapi ngojek juga atau kerja juga tapi ngobjek juga di mana-mana kan seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Jadi makanya untuk SPT tahunan orang pribadi kita harus memakai metode self assessment ya. Walaupun sudah ada bukti potong dari perusahaan, tapi itu belum tentu menjadi dasar pembuatan SPT tahunan karena ya itu tadi hari gini di zaman canggih ini bisa aja kamu dapat penghasilan dari binomo lah, dari TikTok yang kamu joget-joget nggak jelas itulah, atau Instagram lah, atau YouTuber kamu teriak-teriak sendiri tiba-tiba followers kamu banyak, atau kamu tutorial makeup atau apa, itu kan ada duit. In US dollar kan, itu seharusnya kamu perlihatkan atau kamu bikin nih misalkan Bu Leni bikin mahasiswa bikin konten YouTube mengenai pajak. Nah, di situ ada followernya kan. Dan di situ rupiah mengalir. Rupiah atau dolar ya? Dolar kalau YouTube kalau nggak salah dolar. Saya nggak tahu deh. Soalnya saya nggak tertarik bikin itu karena menurut saya nggak mampu gitu loh. Ya, itu jadi penghasilan selain yang kamu dapat, kamu makan gaji buta itu, gaji yang kamu setiap bulan kamu dapat itu, ditambahkan penghasilan yang di luar yang
legal atau yang biasa kamu dapatkan setiap bulannya. Ya siapa tahu kamu punya objekan di luar sana ya kan, kita nggak tahu. Nah itu ditambahkan. Terus kamu baru hitung lah, kamu hitung kalau ada kekurangannya kamu bayar sendiri, kemudian kamu laporkan sendiri dengan SPT tersebut. Beda kan penerangannya saya dengan dosen lain, ya pasti beda lah. Tercapture kan di dalam kamu punya bayangan bagaimana keadaan kondisi apa bedanya official, self assessment dan withholding. Tercapture kan perbedaannya di mana? Ya. Jadi kalau withholding kita sebagai pekerja penuh seperti saya nih di UKI. Nah, nih tanggal 31 saya udah ribut dari tanggal 1. Minta bukti potong. Nah, bukti potong itu adalah withholding di mana perusahaannya itu yang menghitungkan setiap bulan lo kan bayar pajak duit gue disunat untuk pajak, mana resumenya atau mana rangkumannya, penghasilan saya yang saya dapat 1 tahun berapa, pajak 1 tahun yang saya bayarkan yang dipotong dari perusahaan dari UKI itu berapa. Nah itu tercapture atau tertera di bukti potong PPh 21 yaitu formulir 1721 yang saya dapat langsung dari Yayasan UKI. Nah itu saya harus masukkan. Nah kalau misalkan ada kekurangannya, misalkan saya jadi ratu TikTok atau apa, saya masukin itu dari TikTok itu. Kan kurang pasti kan penghasilan saya. Kamu sembunyiin juga nggak bakalan bisa karena sekarang ini Dirjen Pajak lebih melek IT karena Dirjen Pajaknya itu backgroundnya IT ya, jadi kamu bisa lihat. Jadi kelihatan kamu bohong-bohongin, kamu tiba-tiba pamer di Instagram lagi pergi ke Yunani kan kelihatan. Orang pajak tinggal lihat Jakarta Yunani berapa ya pengeluarannya. Terus Yunani Jakarta tiket pesawatnya berapa ya? Kemudian dilihatlah di sana kamu beli tas Hermes, ternyata kamu ketika kamu laporin lebih miskin daripada orang miskin, SPT-nya tercapture itu tanggal berapa, wah katanya penghasilannya di bawah PTKP, di bawah 54, di bawah biaya layak orang hidup. Tapi kok bisa jalan-jalan ke Yunani ya katanya gitu kan, bisa gitu. Atau ke Turki, ke yang balon udara itu apa Kaptopia atau apa nggak tahu, adik saya pernah ke sana. Tapi ketika dilihat, wah kamu belanja nih, ngabisin apa, capture kemana, beli price tag-nya kelihatan, kamu pampang nyata di Instagram atau Instagram atau Facebook, kena kamu ya. Sekarang saya bilang zaman penelanjangan dalam arti kutip ya, bukan arti sebenarnya, oleh kantor pajak. Jadi mahasiswa saya selalu bilang ada 2 hal yang harus kamu takutin, apalagi orang accounting yang jurusan pajak. 1 Tuhan, yang kedua orang pajak. Nah itu. Jadi gak main-main karena dikit-dikit mereka denda, dikit-dikit mereka bunga. Ya itu ya saya bilang. Jadi jangan sampai dia lupakan tanggal-tanggal keramat itu, jangan sampai di luar kepala, karena kalau di luar kepala nanti susah nangkepnya ya. Itu dia. Kemudian apa sih sebenarnya itu pajak? Oh saya lupa. Pengertian esensial pajak itu apa sih yang kamu capture di dalam kepalamu selama dapat pengantar pajak dari bapak-bapak serta mulia itu ya. Jadi kalau saya kan ibu-ibu bawel, itu bapak-bapak ini bapak-bapak hebat. Apa sih sebenarnya menurut kamu itu pajak? Kan ada esensialnya. Pokoknya kalau saya ujian biasanya esai itu saya nggak perlu karangan bebas 1 halaman folio. Capek kepala saya bacanya kan. Menurut saya kalau esai
2 paragraf tapi udah sesuai dengan yang kata kuncinya ada, itu langsung saya kasih nilai full. Tapi ada mahasiswa yang menulis udah 1 halaman cuma ngabisin tinta pulpen, dan untuk welas asih dari dosennya saya kasih 0. Saya seperti itu. Jadi tapi don't worry bahwa kita ujian itu pasti pilihan ganda, ya, pilihan ganda biar mempercepat. Jadi saya bilang ke kamu, jangan takut nilai saya telat. Saya tidak pernah mau buat mahasiswa susah, karena saya biasanya baik offline atau online itu paling lambat seminggu berkas sudah sampai ke UKI. Ya, apalagi kalau offline kayak gini, kayak kemarin itu cuma 1 hari saya selesai, dan di hari yang sama kalau malam ya besokannya pastinya lah ya, saya langsung postkan ke UKI dan diterima dengan TU. Ya, jadi saya bukan orang yang suka menunda-nunda, takut saya kelupaan atau keselip atau kerobek sama orang rumah, ya takutnya begitu. Ya, jadi jangan karena selama ini tidak ada yang komplain nilai Bu Leni nggak masuk-masuk gitu loh. Jadi nilai saya ketika dosen itu masih membuka berkas, saya sudah mengkoreksi. Ya. Jadi jangan takut bahwa akan telat, berkas hilang dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan selain yang saya tanyakan itu, pajak itu apa? Esensinya pajak yang kamu tahu itu apa sih? Pengertian pajaknya apa sih? Apa sih itu pajak? Nanti saya udah bilang self assessment, kurang bayar, lebih bayar, nihil. Tapi ketika ditanya, apa sih pajak itu? Pajak adalah hal membuang-buang waktu. Hal yang receh banget Bu. Duit saya berkurang gara-gara pajak. Iya Bu, duit saya nggak bisa jadi saya judikan gara-gara habis untuk pajak. Apa sih pajak itu? Ada yang mau komentar? Ini kayaknya 9:30 lewat saya akhiri. Itu bahan sudah saya ini karena pertemuan pertama nggak boleh lama-lama, kata apa namanya, kata dosen-dosen yang lain, nanti mahasiswanya bosan ya. Jadi untuk praktikum hari ini mungkin belum ada ya, karena kita masih intermezzo, perkenalan. Ini mahasiswanya fotonya juga saya nggak tahu, ntar ketemu. Jadi maaf kalau misalkan saya cooking nggak tahu, kamu negur saya agak lempeng aja muka saya, karena saya kadang-kadang nggak tahu sekarang mahasiswa saya ini mahasiswa saya atau enggak ya, karena ya online itu, karena orang kan biasanya tutup kamera, terus profilnya juga agak ngeblur, jadi saya kurang aware ya. Jadi mohon maaf, saya mungkin nggak bisa mengingat foto kalian ya di sini. Jadi kalau misalkan mau negor ya tegur aja, Bu saya ini Bu. Mungkin saya agak pelengok karena ya begitu. Tapi saya, oh iya pasti begitu ya. Oke, pajak. Yang terakhir nih, pajak apa sih pajak? Materi saya ada tuh banyak tuh ya. Cuma saya pikir lebih bagus saya maintain your knowledge secara keseluruhan dibandingkan saya membaca PPT ini. Di PPT sudah ada sistem pajak di Indonesia. Ya, saya bilang saya tidak tidak melarang kalian bayar pajak, tapi memang pajak itu harus, karena sumber income kita itu cuma dari pajak, sekitar 80 hingga 90% APBN kita dari pajak. Oh ya, kalian
tahu kasus terbaru yang bahwa orang petinggi Dirjen Pajak kena tangkap? Ada 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu saya dapat dari grup pajak bahwa ada pegawai pajak senior ketangkap gara-gara kong kali kong atau kedip-kedipan mata. Ya kasusnya kayaknya sih masih seperti bisa dikatakan Gayus jilid 2. Ya. Jadi WP minta agar pajak yang dia harus bayar dikecilkan. Ya. Nah, itu tertangkap ya dan sudah dicekal untuk ke luar negeri udah disuratkan kepada Bea Cukai supaya dia tidak keluar negeri sampai bulan Agustus ya. Jadi konsultan pajaknya juga kena ya. Yang saya tahu yang saya baca itu di detik.com atau kompas.com.co atau apa gitu. Apa namanya tautannya itu dan pegawai pajak itu sudah dipecat ya. Kamu bayangkan gaji orang pajak itu starting point yang cuma di 4 aja gajinya 10 jutaan. Coba kamu bayangkan petinggi pajak sekelas Pak Banggas itu udah 20-30 jutaan lah. Atau 50 juta saya nggak tahu lah. Karena saya tidak masuk ke dalam situ. Tapi yang saya tekankan di sini tetap aja korupsi berjamaah. Gila kan? Ya kita sebagai wajib pajak melengos lah, kita gajinya ala kadarnya, dia gajinya paus tapi tetap etos kerjanya seperti itu. Ini bisa kamu angkat nanti misalkan kalau ada sharing, nanti saya akan kirimkan teruskan yang saya dapat dari grup saya, karena saya ada grup-grup konsultan pajak, grup dosen pajak itu. Jadi di handphone saya terlalu banyak grup-grup, belum lagi grup mengajar dan sebagainya. Nah, saya tanya nih, terakhir, apa sih itu pajak? Udah pada sign out semua ya kali ya? Kalau menurut saya, pajak itu merupakan kontribusi kita kepada negara dan merupakan keharusan karena sudah ada undang-undangnya. Terus, udah itu. Oke. Ya. Ada lagi? Ini sebanyak ini. Saya, Bu. Ya, Mbak Jevani dulu. Apa? Kalau menurut saya itu kayak uraian wajib, Bu, bagi kita kepada masyarakat untuk pemerintah. Oke. Iuran wajib. Oke. Tadi Masnya yang suaranya Saya, Bu. Siapa nih? Zega, namanya susah. Foy Hare ya? Ya, panggilannya Namamu Zega. Oh, Zega mu bukannya Fam ya? Marga. Iya. Nias kan kamu? Sering dipanggil begitu, Bu, emang. Oke. Teman saya juga ada dulu. Yes. Kalau menurut saya itu pajak itu adalah kewajiban yang dikhususkan bagi warga negara yang tinggal di suatu negara dan juga warga negara asing yang sudah menetap terlalu lama di negara tersebut dengan tujuan untuk membangun kembali negara dan perekonomian yang ada di negara itu. Oke, ada lagi yang komen? Nah, kalau nggak saya, Bu. Mbak Lidi. Iya, Bu. Kalau menurut saya pajak itu pungutan wajib dari rakyat untuk negara, Bu. Ada lagi? Baik, saya sudah tulis ya, sekalian saya tulis. Jadi tolong sebutkan nama karena kadang-kadang suka 2 mic kebuka, jadi ini siapa? Ada lagi? Mas
Tri, ada mau menambahkan? Tadi Oke, Bu. ya. Kalau saya itu pajak itu adalah pembayaran kepada negara bersifat wajib dan bisa bilang dipaksakan gitu, Bu. Terus habis itu untuk keperluan negara seperti kayak pembangunan gitu, Bu, yang ada di Indonesia ini. Kalau untuk Indonesia gitu. Oke, saya tampung ya. Ya, Bu. Ada lagi? Oke, karena nggak ada lagi dan mungkin kamu akan mau kuliah lagi nanti ya, saya akan bilang sebenarnya pajak itu ada 4 kata kunci, ya. Iuran atau pembayaran atau apapun bentuknya itu dari masyarakat kepada negara, ya, yang diatur oleh undang-undang sehingga bersifat dipaksakan. Kenapa? Tidak semua orang, tidak ada orang di dunia ini dengan sukarela menyetorkan duitnya kepada negara. Even Donald Trump ya ketika kampanye dengan Biden itu dia ditanya berapa sih teks yang lu bayarkan selama 1 tahun, dia berkelit ya. Jadi orang berpikir ngapain sih gue capek-capek buang duit, udah capek-capek kerja, capek-capek disunat lagi sama orang sama negara ya kan, habis dong duit gue. Kalau kata orang Chinese, mending gue judi, happy gue daripada gue kasih ke negara kan, dia bilang gitu kan. Oke. Terus dia bilang makanya sebelum ada sebelum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran itu harus dipayungin dengan undang-undang dulu, Mas. Dengan ada undang-undang, setiap warga negara yang mempunyai penghasilan di atas biaya layak atau PTKP itu wajib sunnah hukumnya mengikutinya karena sudah ada payung hukumnya. Jadi bersifat dapat dipaksakan ya. Jadi iuran wajib atau iuran dari masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang sehingga bersifat memaksa ya. Yang satu yang lupa adalah kalian tidak mendapat kontra prestasi secara langsung. Maksudnya gini, kamu bayar pajak, habis itu nggak serta-merta kan orang pajak datang kepada kamu kan. Ya Pak, apa yang harus saya ini ikan? Bukan. Maksudnya di sini kalau ketika kamu bayar kuliah, ya berarti kalau ketika kamu bayar kuliah, kamu bisa langsung kuliah. Ini kan beda. Ketika kamu bayar pajak, udah. Yang kamu dapat nggak ada dong. Ya. Kok saya yang bayar pajak, orang yang bisa nikmatin, Bu, itu ada Impres, SD Impres, ada jalan layang di Papua. Padahal kan saya kan bayarnya di Jakarta, Bu. Ya kan? Ya itu namanya kontra prestasi yang tidak secara langsung. Jadi kita bayar tidak secara langsung kita nikmatin. Ya, beda dengan retribusi dan sumbangan. Ya, kalau kamu pasti akan tahu kan bedanya retribusi dan sumbangan itu apa. Ya. Ada yang mau komen? Ada yang mau komen bedanya dengan pajak, retribusi dan sumbangan itu apa? Yang lain pada kemana ya? Ini namanya bagus-bagus tapi kok nggak ada argumennya. Ada yang mau menjelaskan bedanya antara sumbangan, retribusi, dan pajak? Pajak tadi udah ada pengertiannya ya. Bedanya dengan retribusi dan sumbangan apa sih? Ada yang mau komen? Atau udah pada liar semua? Oke, saya lanjutkan sedikit. Pajak sangatlah berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Kalau retribusi ya itu harus ada bisa dia iuran masyarakat kepada negara, iya sama dengan pajak, checklist 1. Kemudian ada undang-undangnya, ada payung undang-undangnya, ada checklist. Dapat dipaksakan, bersifat memaksa, bisa checklist.
Tapi yang beda adalah pajak itu tidak ada imbal balik secara langsung. Tapi kalau retribusi ketika kamu bayar, kamu menikmatinya. Contohnya, kamu bayar iuran sampah. Di rumahmu nggak nyampe 24 jam wangi, sampahnya diambil, nggak sampai belatungan. Beda ketika kamu tidak membayar nunggak. Itu sampai ada belatungnya, sampah itu nggak bakalan diangkat-angkat. Ya orang lu nggak bayar kata orang pajak, orang sampahnya. Kemudian satpam, ketika kamu tidak bayar, masa bodoh, mau KDRT pun di situ, mau ada keroyokan kayak tutup mata aja tuh keamanan. Itu yang namanya retribusi. Kemudian sumbangan. Sumbangan itu bisa iuran masyarakat kepada negara, bisa ya. Kalau dalam konteks kamu berhubungan dengan negara, atau bisa dengan yayasan atau badan amal lainnya, itu tergantung. Kemudian ada undang-undangnya, belum tentu, karena sumbangan itu bersifat sukarela. Ya suka-sukamu, mau ngasih 10.000 kek, mau ngasih 5.000, nggak ngasih pun nggak ada paksaan. Itu yang namanya sumbangan. Beda dengan dua jenis yang saya sebutkan di depan, ya. Jadi bisa ada undang-undangnya, bisa nggak ada undang-undangnya, tapi konten yang harus di-keep adalah bahwa tidak dapat dipaksakan. Dan untuk dapat dinikmati secara langsung, bisa iya, bisa enggak. Maksudnya kalau bisa ada imbal baliknya, ya ketika kamu sumbang kepada satu orang, yang syukur-syukur dia ingat dan membalas jasamu. Tapi kalau enggak, ya jangan baper gitu kan. Namanya sumbangan, mau ngarep lebih, ya nggak mungkin lah. Seperti kayak kamu nyumbang ke gereja atau apa, jangan kamu langsung bilang, ini sumbangan saya ya. Itu bukan murni, itu namanya cari muka. Ya, jadi sumbanganmu menurut saya tidak bermakna. Ya, itu bedanya antara pajak, sumbangan, dan retribusi. Ada komentar? Kayaknya udah hampir jam 10, kita memang selesai 10.30. Cuma karena kuliah perdana nggak usah lama-lama. Dan saya ingatkan, tolong dipikirkan kuliah pengganti untuk minggu besok. Siapa tahu tanggal 12 itu cuti bersama. Saya nggak tahu ya, karena pengumuman di UKI itu mepet-mepet. Di situ mau libur, di situ baru diumumkan. Jadi takutnya kayak kemarin tuh cuti hari libur apa itu, saya sudah menanyakan dari awal sama grup dosen, belum, Bu Dekan bilang belum ada Bu pengumumannya. Akhirnya saya gaya bebas bikin kuliah pengganti, ya benar. Kebetulan saya waktu itu hari Jumat malam nggak masuk, dianggap cuti bersama kalau nggak salah, surat rektor baru keluar sehari sebelum hari Kamisnya, atau hari Kamis atau hari Jumat paginya, saya lupa deh. Nah, itu menyulitkan sebenarnya untuk dosen-dosen menyesuaikan jam, ya, karena kita punya untuk sebelum UTS itu ada 2 kali libur, ya, satu kalau nggak salah Jumat Agung, satunya Isra Miraj kalau nggak salah saya baca itu. Nah, itu dia, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Kita punya tugas mungkin minggu kedua saya bikin untuk melengkapi praktikumnya, ya. Praktikumnya biasanya sih saya bikin dalam soal-soal pilihan ganda, bisa hitungan, bisa benar salah, bisa pengertian. Jadi silakan dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau bahkan kelompok, terserah. Tapi saya ingatkan jangan lupa untuk mengerjakannya, karena itu pure saya masukkan ke dalam tugas harianmu yang 50% tersebut. Salah satunya itu. Oke, nggak ada pertanyaan?
Atau ada yang mau ditanyakan atau mau diomongkan? Kalau tidak ada, saya undur diri. Saya pastikan saya akan log out. Ibu, saya mau tanya. Ya. Kira-kira Bu, kalau benar, kalau kita kan kata Ibu kan tadi suratnya biasa -1 kejadian kan Bu, sebelum kejadian kan. Nah, buat antisipasi aja teman-teman, kalau kita Rabu Ibu ada kan Bu ya? Rabu saya cuma jam 7:30 pagi doang sampai jam 10. Saya main pagi doang sebenarnya. Kalau mau sore terserah, saya available kok. Iya Bu, saya mau tanya Ibu sore ada yang kegiatan nggak Bu kira-kira? Paling di rumah. Iya Bu, soalnya iya mau tanya aja, enggak biar nanti kita disepakatin aja di grup di WA biar itu Bu, ya kalau walaupun kita tiba-tiba kan kata Ibu kan benar kan Bu, minimal 6 kali kan. Sedangkan Jumat kita udah pasti libur yang tanggal 2 April. Iya pastinya. Itu udah pasti libur. Nah, buat antisipasi aja berarti antara ya udah Rabu atau Selasa Bu. Soalnya Kamis biasanya full Bu. Ya terserah. Soalnya nanti kamu kasih tahu saya. Kebetulan saya cuma ngajar Selasa, Rabu, Jumat itu di 7:30 pagi semua. Selebihnya saya tidak ada kerjaan untuk mengajar karena saya cuma ngajar di UKI karena menurut saya terlalu banyak juga mumet juga kan. Ya jadi kamu tentukan yang fixnya kapan. Nanti saya akan mengikuti alur kamu aja gitu loh. Ya karena saya takutnya nggak bisa ujian aja itu loh. Gitu. Itu aja Mas Tri dan Mas-mas dan Mbak-mbak yang lainnya. Bukan saya hobi ngomong banget, tapi saya worry-nya kamu nggak bisa ujian itu aja karena hanya 5 kali pertemuan. Ya, tolong di finalisasi. Siapa tahu ada yang bilang hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, tapi jangan hari Minggu ya. Hari Minggu itu diharamkan di UKI ya. Nggak bisa kuliah, tapi menurut saya nggak apa-apa sih selama saya nggak jadwal saya tugas organis di gereja sih saya layanin aja sih sebenarnya. Oke, tolong dikasih tahu saya di grup kalau tidak ada komen atau pertanyaan atau apapun bentuknya kita akhiri untuk minggu ini. Tolong dilihat di file di Teams sudah saya lampirkan. Baca aja supaya kamu refresh atau recall memori supaya tahu ya setidaknya karena pastilah kamu banyak lupanya ya karena memang jadwal kamu kan banyak mungkin segala macam. Oke ya. Ada pertanyaan lagi selain Mas Tri? Gak ada? Oke. Minggu ini sekian dari saya. Untuk kelanjutnya saya minta konfirmasi dari kamu kita masuk kapan ya. Jadi untuk minggu ini cukup sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Ya kita jangan sampai bolong-bolong lah untuk kuliah karena di sini ada yang praktikum saja yang ketinggalan ya. Jadi jangan sampai nilai yang mata kuliah pajak dan accounting itu di bawah B ya. Selagi masih ada waktu, kalau misalkan ada kekurangannya, ada duit lebih, tolong ambil semester pendek. Jangan tumpuk di semester reguler. Kenapa? Karena kita punya kurikulum suka berganti. Ini kasus di mahasiswa saya. Bu, saya mau ngulang pengantar akuntansi 2, Bu. Kok nggak ada ya, Bu? Lah, udah dari zaman bahula saya bilang jangan ditumpuk-tumpuk. Kurikulum baru belum tentu ada pengantar akuntansi 2. Terus bagaimana nasibnya? Bu, gimana Bu mau ngulang? Ya kamu kumpulin 10 orang.
karena minimal minimal jalan kelas 10 orang. Nah, itu kan menyulitkan dirimu sendiri. Maksud saya di sini kalau misalkan pahamilah kamu nilainya kurang tapi duitmu bisa lah untuk mengambil semester pendek. Tolong diambil ya. Kalau nggak ada pun mulailah menabung dari sekarang ya, karena takutnya ketika kamu di luar sana atau keluar dari UKI dengan nilai yang lebih mini dari lolok mini, kamu nggak bisa masuk kerja di mana aja ya. Itu aja pesan saya, karena mahasiswa saya selalu saya ingatkan IPK 3 lebih. Dulu aja saya rekrutmen bank BNI aja 3,25 untuk S2. S1 itu 3, berapa? 3,5 kalau nggak salah. Apalagi kamu yang sekarang ini, yang katakanlah kalau kata di keluarga saya, karena yang saya jurusan IPS sendiri, jurusan sejuta umat ekonomi. Nah, itu harus kamu antisipasi. Jangan seperti pola tingkah atau hidup anak SMA lagi. Semester 1, semester 2 bolehlah masih penyesuaian. Untuk mulai dari sekarang bertobatlah ya, karena jam itu tidak berhenti berdetak ya. Waktu cepat berlalu, tapi takutnya nanti ketika kamu sadar temenmu sudah di mana, kamu masih di situ-situ aja. Itu banyak yang terjadi di UKI, mahasiswa abadi ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin kamu sudah bosan dengar saya. Saya undur diri dan terima kasih banyak. Oke, bye. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, saya log out ya. Thank you.